Tiongkok berikan peringatan keras kepada negara-negara yang tengah melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berpotensi merugikan kepentingannya. Bahkan Tiongkok menyatakan akan melakukan tindakan balasan kepada negara-negara tersebut jika telah dinilai merugikannya. Bagaimana sikap Indonesia? Kita langsung bahas bersama dengan narasumber. Sudah bergabung Mas Torik Majidanor atau yang akrab sapa Mas Jidan, anggota Komisi 11 DPR, fraksi Nasdem, dan juga telah bergabung Profesor Syafruddin Karimi, Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat-sehat keduanya. Selamat sore. Selamat sore, Ranaf. Baik, saya mau ke Mas Jidan terlebih dahulu. Mas Jidan, nampaknya kita tengah goyang ini, tentu ada hal yang kita pikirkan terkait dengan bagaimana kemudian antara China atau Tiongkok dengan Amerika Serikat sama-sama ingin mitra dagangnya mendukung langkah yang mereka inginkan. Tentu ini menjadi hal yang sulit ya, Indonesia terjepit dengan perang dagang AS Tiongkok. Anda melihat atau Komisi 11 DPR seperti apa dengan sikap China maupun Amerika Serikat? Terima kasih Mas. Jadi kami melihat memang Indonesia yang pertama harus bersikap bebas aktif, artinya kita tidak boleh terjebak untuk memihak salah satu kubu. Kita juga mendukung langkah pemerintah yang konsisten, menjaga posisi netral dan tidak condong ke salah satu negara. Dan ini sudah ditunjukkan oleh pemerintah melalui beberapa kesempatan di belakangan ini. Jadi tetap menjalin hubungan baik dengan kedua-duanya, karena keduanya juga sama-sama penting bagi perekonomian nasional kita. Jadi baik Tiongkok maupun Amerika Serikat adalah mitra strategis Indonesia. Keduanya bahkan selalu masuk dalam 5 besar investor dan mitra dagang utama Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Artinya kepentingan ekonomi Indonesia terhubung erat dengan kedua negara tersebut. Karena itu kepentingan nasional harus menjadi kompas utama. Kita tidak akan mengorbankan hubungan dengan salah satu pihak hanya demi menyenangkan pihak lainnya. Sebagai anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Nasdem, saya mendukung diplomasi aktif pemerintah untuk meredakan tensi perang dagang ini. Penyelesaian konflik AS Tiongkok sebaiknya ditempuh melalui dialog dan negosiasi seperti yang dilakukan sekarang. Indonesia bahkan juga menurut kami dapat berperan sebagai jembatan komunikasi di antara Washington dan Beijing, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang mengedepankan perdamaian serta win-win solution. Perlukah kita takut dengan ancaman Tiongkok? Karena akan ada tindakan balasan yang akan dilakukan kepada negara-negara yang berkompromi dengan Amerika Serikat, Mas Jidan. Jadi dengan beberapa seruan Tiongkok agar menolak beberapa kebijakan itu atau seperti yang disampaikan tadi, artinya kita tidak perlu takut juga, artinya kita tidak perlu takut, tapi juga tidak perlu berkonfrontasi, Mas. Artinya kita harus di tengah-tengah menjaga kepentingan Indonesia dengan kedua pihak negara seperti yang saya sampaikan pada penjelasan sebelumnya tadi. Oke, silakan ditanggapi Prof. Karimi. Apakah sikap politik bebas aktif ini bisa kita terapkan dalam situasi yang terjadi saat ini perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok? Ya, terima kasih Rano. Saya sungguhnya sepakat dengan yang disampaikan Pak Jidan sebentar ini ya. Kita sekarang tidak terjepit, kita tidak mesti terjepit. Justru ini adalah peluang strategis buat Indonesia memperlihatkan kepada dunia bagaimana politik bebas aktif itu di bidang kerjasama ekonomi. Kita sadar bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat ini adalah mitra dagang utama kita. Gitu. Ya. Jadi kita pun tidak mau melepaskan mereka. Kita tetap memanfaatkan mereka untuk kepentingan dagang kita. Karena sudah puluhan tahun kita berhubungan dagang baik dengan Tiongkok maupun dengan Amerika Serikat. Gitu. Dan kita pun, katakan kita mau bernegosiasi dengan Amerika Serikat, kita pun berprinsip tidak akan merugikan Tiongkok itu, dan sebaliknya. Karena dua-dua ini adalah mitra utama dalam dagang internasional Indonesia. Namun, Indonesia punya peran penting dalam hal ini, peran strategis kalau menurut saya, adalah bagaimana membalans itu, menyeimbangkan kedua kepentingan ini. Ya. Kita tidak mau kehilangan salah satu dan juga tidak mau kehilangan kedua-duanya gitu. Karena keduanya ini adalah sahabat kita ya, Tiongkok dan Amerika Serikat. Bahkan Xi Jinping menyatakan meskipun dia tidak berkunjung ke Indonesia, tapi sebelum dia datang ke tiga negara Asia Tenggara lainnya, beliau menyatakan bagaimana pentingnya hubungan antara Tiongkok dan Indonesia dan sudah mencapai umur 75 tahun.
Jadi ini yang harus kita cermati dengan politik bebas aktif di bidang ekonomi, dan kita melindungi kedaulatan ekonomi kita. Jadi tidak ada yang akan mengintimidasi kepentingan ekonomi nasional kita. Baik, artinya ini hanya semacam gertak sambal saja dari Tiongkok kepada negara-negara yang berkompromi dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia. Tidak serius nantinya akan ada tindakan balasan begitu, karena sama-sama ada kepentingan. Tiongkok butuh Indonesia, sebaliknya begitu, Prof. Benar itu. Tiongkok butuh Indonesia, kita butuh Tiongkok. Amerika Serikat butuh Indonesia, dan kita juga butuh mereka ya. Ancaman-ancaman ini kalau kita tahan sebenarnya, ini hanya incredible threat ya. Ancaman-ancaman yang tidak akan dilaksanakan gitu. Contoh, urusan apa Trump misalnya menunda sampai 90 hari ancaman tarifnya. Ya, saya juga tidak percaya bahwa Tiongkok akan memberikan ancaman kepada mitra dagangnya yang kebetulan dapat konsesi yang menguntungkan untuk mereka gitu ya. Namun kita sebagai mitra Tiongkok dan mitra Amerika Serikat, kita tidak mau merugikan salah satunya. Ya. Katakan kita dapat deal dengan Amerika Serikat, kita juga tidak mau merugikan hubungan dagang kita dengan Tiongkok. Jadi dalam kasus ini kita tidak mau terjadi trade diversion ya, baik dari Tiongkok ke AS atau dari Amerika Serikat ke Tiongkok. Ini yang perlu kita jaga dalam kebijakan perdagangan internasional kita. Anda melihat tim negosiasi yang berangkat ke Amerika Serikat, Tiongkok tidak melihat hal itu, ada tim yang bergerak, lobby-lobby di bawah adanya tarif resiprokal, Prof? Ini yang perlu dicermati oleh tim ini gitu. Bahwa ini kalau kita perhatikan sekarang Amerika Serikat ya, bagaimana Trump mengancam Powell ya, ini seperti main-main aja kan, dia bolak-balik. Jadi kita sebenarnya juga tidak bisa terlalu serius melihat ini gitu. Karena itu yang paling strategis kita benahi sekarang adalah kekuatan ekonomi domestik kita gitu. Kita punya 270 juta penduduk. Dan kita juga banyak negara-negara lain seperti negara D8, OKI, BRICS, ASEAN ya. Pasar-pasar non-tradisional lainnya yang sangat potensial sebagai mitra dagang kita untuk perluasan ekspor kita. Inilah yang mesti kita segera garap itu. Baik. Respon Anda juga Mas Jidan. Anda melihat Tiongkok benar-benar tidak melihat adanya tim negosiasi yang bergerak dari Indonesia ke Amerika Serikat? Jadi kalau saya sependapat dengan apa yang disampaikan Prof tadi, artinya memang Tiongkok tentu pasti melihat setiap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi kita juga mungkin melihat di beberapa media, artinya statement pemerintah Indonesia diwakili oleh Pak Menko sama sekali di dalam statement-statement yang diberikan, pemerintah tidak menyebut nama Tiongkok sama sekali. Itu artinya pemerintah tetap ada pada posisi bebas dan aktif, sehingga saat ini pemerintah bernegosiasi hanya khusus dengan pemerintah Amerika Serikat, namun pemerintah Indonesia sama sekali tidak menyinggung pemerintahan Tiongkok. Kemudian yang kita... Itu adalah sikap... Sikap apa, Mas Jidan? Artinya itu adalah menurut kami sudah sikap yang sangat tepat dari pemerintah Indonesia, artinya sudah sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh Indonesia, artinya dengan politik bebas aktif. Baik, yang kemudian yang kita masih tunggu bersama, Pak Prabowo juga menunggu hasil laporan negosiasi. Ini apa yang teman-teman Komisi 11 DPR inginkan dari hasil negosiasi? Jadi begini, tentunya hasil negosiasi ini kami ingin sekali, artinya mendukung kebijakan pemerintah yang pertama, tentunya juga apa yang menjadi keinginan daripada pelaku usaha menyikapi beberapa perang tarif dagang ini. Artinya begini, pemerintah, kami dari Komisi 11 juga memberikan beberapa masukan. Yang pertama adalah pemerintah sebagai wakil negara harus hadir. Artinya Amerika Serikat ini memiliki pasar sebesar 10% daripada total ekspor Indonesia, yang dimana nilai dari pasar itu adalah kurang lebih 26,4 miliar US dollar, di mana itu adalah kurang lebih 10% daripada total ekspor Indonesia. Di mana saat nanti ketika Indonesia nauzubillah mencapai gagal negosiasi, artinya kemungkinan yang paling buruk, Indonesia sudah memiliki
beberapa langkah-langkah strategis, artinya pemerintah memberikan insentif. Nanti mungkin kita mendorong memberikan banyak insentif khususnya untuk industri tekstil, garmen, kemudian beberapa sektor lainnya, kemudian mungkin ada pembebasan PPN dan beberapa banyak lain kebijakan-kebijakan yang memang kami rasa itu akan memberikan satu dukungan kepada masyarakat di tengah pasti kebutuhan harga jual di pasar Amerika pasti akan sangat naik. Jadi itu beberapa kebijakan juga kami akan memberikan masukan kepada pemerintah. Salah satunya tadi ekspor-ekspor yang menjadikan ancaman, kita juga melakukan langkah-langkah strategis, di antara lain kita mendorong, kita artinya memberikan kemudahan. Salah satunya Pak Menko bilang kita menurunkan TKDN kita, komponen dalam negeri, terhadap perusahaan-perusahaan Amerika yang akan berinvestasi di Indonesia. Itu Mas. Oke, saya mau ke Prof. Karimi. Prof. Karimi, Anda melihat seberapa serius pemerintah ini akan memberikan stimulus, insentif kepada mereka pelaku ekspor Indonesia, terutama dari garmen, tekstil, karena terdampak dari tarif Trump ini? Apakah nanti akan stimulus ini berjalan efektif? Kalau stimulus perlu untuk ekonomi domestik kita ya. Tetapi ketika kita memberi konsesi kepada Amerika Serikat, kita jangan terlalu boros. Imbal baliknya mesti kita hitung. Jangan kita memberi terlalu boros, ternyata hasilnya kita mendapatkan yang terburuk. Ya, ini prinsip ini harus kita jaga gitu. Jangan Amerika Serikat terlalu mengintervensi kita dalam banyak hal yang tidak ada hubungan dengan perdagangan internasional ya. Urusan kebijakan lokal kita itu adalah kedaulatan ekonomi kita gitu. Kita tidak mau juga itu diintervensi oleh Amerika Serikat. Karena saya baca ya, terlalu banyak hal yang menjadi sorotan Amerika Serikat ya. Ini harus dihapus, ini harus dihapus, itu harus dihapus ya. Kalau kita pahami itu adalah kedaulatan ekonomi kita yang bagaimanapun mesti kita lindungi gitu. Prinsip ini yang harus dipegang oleh rekan-rekan yang menjadi utusan untuk bernegosiasi. Ya, kemudian kalau melihat contohnya apa tadi Prof yang Anda katakan tadi? Contoh misalnya konkretnya. Digital ekonomi kita. Digital ekonomi kita. Kenapa tidak pakai kredit card dan macam-macam ya? Kita juga punya kedaulatan untuk mengembangkan apa yang mau kita kembangkan ya. Kita mesti dealing dengan Amerika Serikat ini sepanjang itu berkaitan dengan urusan perdagangan internasional, yaitu tarif dalam hal ini, kita berdiskusi, bernegosiasi dalam hal itu. Berapa banyak Amerika Serikat mau menurunkan tarif buat kita gitu. Lalu apa yang kita berikan juga gitu ya. Jadi kita harus membatasi konteksnya. Konteks perdagangan internasional ya. Jangan masuk konteks ekonomi lokal kita ya. Karena kita juga berdaulat untuk menentukan apa yang mau kita kembangkan di dalam negeri kita. Jangan Amerika Serikat semuanya mau diurus itu. Izin-izin dalam negeri kita diurus juga gitu kan. Saya kira tidak relevan lagi ya. Ini yang perlu kita cermati dan kita berhati-hati dalam menyikapi ini gitu. Agar kita jangan terlalu boros memberi ya ke Amerika Serikat ya. Hanya demi mendapatkan pengurangan tarif gitu ya. Kalau menurut saya itu prinsip yang harus dipegang dalam politik ekonomi bebas aktif dan melindungi kedaulatan ekonomi nasional kita. Baik, kalau melihat poin-poin yang sudah berjalan disepakati antara Amerika Serikat dengan Indonesia ini, apa yang menjadi hal yang perlu dikritisi? Ada tentu ya hal-hal yang kita cermati dari 10 poin yang sudah disepakati, Prof. Ya, yang paling penting yang harus kita fokus itu hanya kepada tarif, urusan tarif ya. Jangan kepada urusan peraturan daerah dia juga mau urus gitu kan. Saya kira itu tidak relevan lagi ya. Jangan terlalu banyak dia ngurus peraturan daerah kita. Kita juga punya kebebasan mengatur ekonomi lokal kita gitu. Ya. Tapi sepanjang berkaitan dengan arus perdagangan internasional, mungkin tarif kita terlalu tinggi ya, itu oke. Ya. Atau ada non tarif barrier yang berkaitan dengan perdagangan, harus barang masuk dan keluar ya, itu oke ya. Kita bernegosiasi dalam hal itu. Tapi kalau urusan investasi lokal kita, masyarakat di daerah kita yang punya peraturan daerah, itu juga mau diurus oleh Amerika Serikat, saya kira itu tidak pas ya. Contoh ya, GRIS itu tidak boleh dipakai oleh Amerika Serikat. Padahal itu sangat bermanfaat buat ekonomi lokal kita, digital ekonomi kita ya. Itu contoh ya.
Baik, artinya narasi yang perlu dibangun adalah tidak terjepit begitu ya, kondisi kita tidak terjepit dalam antara perang dagang Amerika Serikat maupun Tiongkok. Karena kedua negara masih membutuhkan Indonesia begitu ya Bapak-Bapak. Terima kasih untuk waktu Anda berdua. Ada Profesor Syafruddin Karimi, Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas, dan juga Mas Sorik Majidanor atau Mas Jidan, anggota Komisi 11 DPR, fraksi Nasdem. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.